Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat, ya, salah satunya adalah nikmat untuk thalabul ilmi, belajar. Dan belajar kali ini berkaitan dengan hukum ekonomi dan keuangan syariah yang mana kita selenggarakan secara daring, yaitu melalui video pembelajaran yang saya unggah ke kanal YouTube. Dan video ini saya buat pada hari Jumat, ya, tepatnya tanggal 11 Juli 2025, ya. Tanpa mengurangi kekhusyuan kita, ya, keabsahan kita dalam kegiatan belajar mengajar, mari kita awali dengan bersama-sama melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Masih berkaitan dengan pembahasan-pembahasan sebelumnya, yaitu tentang muamalah, ya. Salah satu elemennya adalah berkaitan dengan lembaga keuangan syariah, yaitu tentang dana pensiun syariah. Ya, kalau di Indonesia, ya, ada kategorisasi orang yang bekerja, ya. Ada pegawai, kemudian ada wira swastawan atau wirausahawan, ya. Kalau yang statusnya adalah pegawai, dia juga akan terbagi lagi. Ada pegawai negeri, ada pegawai swasta. Nah, di dalam ketentuan ataupun kategorisasi berikutnya adalah ada pegawai tetap, gitu ya. Artinya dia terikat dengan masa waktu tertentu, ya, sehingga mendapatkan hak-haknya seperti uang pensiun, ya. Adapun yang misalkan pegawai kontrak, kontrak itu sifatnya temporer, ya, tergantung kesepakatan dari lembaga ataupun instansi pemberi kerja dengan pekerja tersebut, ya. Misalkan kontraknya ada yang per tahun atau ada yang per sekian tahun, bahkan ada yang sifatnya bulanan, ya, dan itu tidak mendapatkan uang pensiun, ya. Jadi ini kondisi kita di Indonesia seperti itu. Ya, kenapa saya sampaikan demikian? Karena di kelas ini kan tidak semuanya dari Indonesia, ada juga yang dari luar negeri, ya. Mungkin situasinya sama, ya, antara di Indonesia dengan di negeri kalian juga ada kategorisasi terkait dengan kepegawaian di negara masing-masing. Nah, kesempatan kali ini kita akan mencoba, ya, mendiskusikan, ya, tepatnya berkaitan dengan dana pensiun, ya, tapi yang sifatnya adalah syariah ataupun dalam perspektif syariahnya seperti apa. Nah, tapi sebelum jauh ke sana, coba kita lihat, ya, apa yang dimaksud dengan dana pensiun. Saya bicara masih konteksnya adalah secara general ataupun secara umum atau dalam konteks konvensional terlebih dahulu, ya. Nanti syariahnya akan kita masukkan ke sana. Coba kita lihat, ya. Dana pensiun, ya, ataupun program pensiun di sini, ya. Program pensiun adalah, ya, setiap program yang mengupayakan manfaat pensiun bagi peserta. Siapa itu? Ya, peserta pensiun, yaitu pegawai. Artinya apa? Hal ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 92 tentang dana pensiun. Jadi aktivitas, program, kegiatan, ya, yang tujuannya adalah memberikan manfaat, ya, di hari tua bagi para pekerja, itu bisa diartikan sebagai program pensiun. Nah, sedangkan, gitu ya, makna program pensiun berdasarkan prinsip syariah kurang lebih sama, ya, yaitu apa? Program pensiun yang diselenggarakan, nah, di sini berdasarkan prinsip syariah. Itu yang membedakan antara konvensional dengan syariah. Kalau ini konvensional, kalau ini
syariah. Nah, yang dimaksud dengan prinsip syariah itu apa? Yaitu ya terbebas, terhindar dari unsur maghrib. Apa itu maghrib? Maisir, perjudian, gambling, ya. Kemudian gharar, ya. Yang kedua gharar apa? Ketidakpastian, spekulatif, ya. Kemudian yang ketiga adalah terbebas dari unsur riba. Jadi yang pertama adalah terbebas dari unsur maisir, kemudian kedua gharar, dan yang ketiga adalah riba. Artinya apa? Aktivitas atau kegiatan atau program yang diselenggarakan oleh suatu lembaga yang tujuannya adalah memberikan manfaat di hari tua bagi pekerja tertentu gitu ya, itu disebut dengan program pensiun. Nah, sementara yang syariah harus berbasis ataupun berdasarkan ketentuan syariah, yaitu terbebas dari unsur maghrib ataupun maisir, gharar, dan juga riba. Nah, itu definisi program pensiun. Nah, selanjutnya, apa yang dimaksud dengan dana pensiun? Nah, di sini. Dana pensiun adalah badan hukum. Siapa badan hukum? Ya bisa koperasi misalkan, ya bisa perseroan terbatas atau PT atau perusahaan-perusahaan tertentu yang sudah terdaftarkan, ya, apa yang proses bisnisnya adalah mengelola, ya, dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Artinya apa? Jadi ada lembaga keuangan yang disebut dengan lembaga lembaga, misalnya kalau di kita ada namanya Taspen, ya, tabungan pensiun itu kan. Ini kan lembaga non bank sebenarnya. Lembaga yang di luar perbankan, tapi dia di apa, aktivitas bisnisnya adalah mengelola ataupun mengumpulkan dan mengelola uang pensiun para pegawai. Ya mungkin di kantor swasta ada tersendiri, kemudian di kantor yang apa PNS, pegawai negeri sipil, itu juga ada sendiri. Ya, ini sama ketentuannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 92 tentang dana pensiun. Nah, sedangkan yang syariah prinsipnya lah sama. Ya, aktivitas proses bisnisnya sama, yo mengelola, mengumpulkan, menjalankan program yang mendatangkan manfaat pensiun. Hanya saja kemudian seluruh kegiatannya harus diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah tadi, terbebas dari unsur maghrib, maisir, gharar, dan juga riba. Ya, nah ini kan prinsip dalam konteks muamalahnya. Akan tetapi prinsip yang sangat mendasar adalah berkaitan dengan kehalalan suatu bentuk usaha. Ya, jadi ini yang membedakan antara dana pensiun ya konvensional dengan syariah. Ya, tapi sebelum sampai ke sana pahami dulu yang dimaksud dengan program itu apa di sini. Baik konvensional maupun syariah berkaitan dengan program pensiun dan juga dana pensiun syariah ataupun konvensional. Ya, semoga bisa dipahami sampai sini. Artinya kegiatan ya, baik aktivitas ataupun program. Nah, kemudian ya saya oke. Nah, berikutnya ya macam-macam ataupun jenis ya dana pensiun. Ya, yang pertama ada dana pensiun bagi pemberi kerja. Siapa? Yaitu perusahaan atau lembaga atau tempat kita bekerja, dia memberikan apa? Memberikan pensiun. Nah, di sini dikatakan dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, ya, atau sendiri atau selaku pendirinya, dan juga menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawan sebagai pesertanya yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Artinya begini, misalkan begini, ada perusahaan X begitu, ya, ada perusahaan X, kemudian karena dia punya banyak karyawan, ya, dan progres kinerja perusahaannya juga bagus. Nah, kemudian untuk memberikan kesejahteraan bagi para karyawannya di hari tua nanti sesuai dengan batas usia kontrak kerjanya, ya maka perusahaan tersebut membentuk lembaga, ya.
Jadi perusahaan X tadi membuat lembaga ataupun badan ataupun semacam koperasi ataupun apalah ya, yang jelas lembaga yang mengelola uang pensiun bagi para karyawannya. Entah itu dalam bentuk tabungan atau dalam bentuk misalkan hibah misalkan dari perusahaan. Jadi lembaga pengelola dana pensiun ini didirikan oleh siapa? Oleh perusahaan tersebut. Ya kalau PNS itu kan ada yang taspen, tabungan pensiun. Nah, itu ada kalau pegawai negeri sipil. Nah, kalau yang pegawai-pegawai swasta biasanya ya tempat ia bekerja kemudian dia yang menyusun ataupun membuat lembaga pengelola dana pensiun. Itu yang pertama. Kemudian jenis yang kedua adalah dana pensiun lembaga keuangan. Di sini siapa dia? Dana pensiun yang dibentuk oleh bank. Nah, ini bank ya, yang dibentuk oleh bank, sebentar ya. Yang dibentuk oleh perbankan atau perusahaan asuransi jiwa. Jadi yang membentuk itu bank ataupun lembaga asuransi. Tujuannya apa? Untuk menyelenggarakan program pensiun ya, baik iuran pasti maupun ya atau apa ya secara terpisah ya dari karyawan yang sifatnya di luar ya kepegawaian resmi, misalkan ya wira swasta lah begitu. Artinya apa? Jadi ada lembaga pengelola uang atau dana pensiun, tapi yang bikin bukan seperti yang ini, bukan seperti ini. Dia dibikin oleh bank, ya, ataupun perusahaan asuransi jiwa. Dia punya lembaga ini, pengelola dana pensiun, ya. Pesertanya ya macam-macam, bisa dari perusahaan tertentu, bisa dari perusahaannya sendiri, perbankan sendiri, ataupun asuransi sendiri, ataupun dari masyarakat umum yang ingin menyiapkan dana untuk masa depan ketika dia memasuki usia pensiun. Misalkan 60-an ke atas gitu ya usianya. Nah, dan yang ketiga, ya, dana pensiun berdasarkan keuntungan. Apa yang dimaksud dengan dana pensiun berdasarkan keuntungan? Yaitu dana pensiun pemberi kerja yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti dengan iuran hanya dari pemberi kerja. Artinya apa? Jadi perusahaan tidak perlu motong gaji tiap bulan. Karena hakikatnya biasanya ya yang saya pahami itu uang pensiun itu diambilkan dari potongan gaji pokok setiap bulan. Entah berapa persen tergantung kebijakan perusahaan yang akan dikembalikan ketika sudah memasuki usia pensiun dan sudah tidak aktif sebagai pegawai atau pekerja lagi. Nah, jadi perusahaan murni gaji pokoknya dan tunjangannya 100%, ketika nanti sudah tua ataupun dalam proses dia menjadi pegawai, perusahaan menyisihkan keuntungannya untuk dihibahkan kepada para pegawainya, para pekerjanya dalam bentuk uang pensiun rutin setiap bulan. Begitu pegawainya pensiun, baru bisa diambil atau dinikmati hasil uang pensiun yang diberikan oleh perusahaan karena keuntungannya. Gitu ya. Apakah semua perusahaan begitu, Pak? Tidak juga. Ya, tergantung kemampuan dari perusahaan masing-masing dan juga tentunya adalah proses bisnis ataupun kebijakan ya yang dimiliki oleh setiap perusahaan atau tempat instansi bekerja. Ya, jadi tidak semuanya sama, ya tentu berbeda. Ya, baik. Berikutnya, ya fungsi dana pensiun atau manfaat dana pensiun itu apa tuh sebenarnya? Yang pertama, ya bagi perusahaan, ya bagi perusahaan ini sebagai bentuk reward, penghargaan. Penghargaan bagi siapa? Ya bagi para karyawannya, para pekerjanya, para pegawainya. Karena dianggap telah memberikan sumbangsi, ya telah berjasa, telah mengabdi, ya mengembangkan perusahaan, memberikan keuntungan bagi PT-nya, CV-nya, misalkan, maka itu bentuk reward-nya. Kemudian menciptakan rasa aman untuk karyawan agar mampu menurunkan tingkat karyawan yang berhenti bekerja. Nah, jadi kalau karyawan itu rasanya nyaman, aman, gitu kan, kerjanya juga enak, ini akan berpengaruh pada peningkatan kinerja karyawan.
Ya, apalagi sudah dijaminkan pensiunnya. Oke, tak jaminkan pensiunnya, misalkan begitu dari perusahaan. Karyawan tentu akan sangat senang dan akan bekerja dengan maksimal karena sudah dijamin masa depannya. Ya, ini kan dalam konteks kemanusiaan ya, tidak berkaitan dengan usia ya, karena kan usia kita nggak ada yang tahu ya. Artinya berkaitan dengan kesejahteraan selama dia apa ya mengabdi dan setelah mengabdi itu sudah ada jaminan dari perusahaan dan ini sangat menguntungkan ya bagi perusahaan citranya baik ya, kemudian bagi karyawan juga kinerjanya akan menjadi semakin baik ya, termasuk motivasinya ya dan lain sebagainya. Nah, ini kalau misalkan nanti saudara katakanlah apa punya lembaga, punya instansi ya perusahaan, kemudian mempekerjakan banyak orang, ya apa salahnya kita memberikan kesejahteraan bagi mereka juga, gitu kan? Baik, berikutnya ya fungsi dana pensiun bagi karyawan. Yang jelas karyawan akan sangat merasa apa ya, merasa sangat dihargai ya, dan bahkan jika dia maaf meninggal ya, ini kan juga eh, bisa diwariskan kepada ahli warisnya ya. Jadi karyawan merasa nyaman ya, merasa tenang lah, setidaknya hari tuanya tenang ya, tidak susah harus terus bekerja karena tidak punya tabungan. Nah, sebenarnya kalau sebagai apa ya, kita sebagai manusia ketika kita sadar ya, ketika kita aman, aman, ya. Baik, ya, saya lanjutkan ya. Sorry tadi ada sedikit keperluan ya. Nah, ini fungsi dana bagi karyawan. Ya, kalau karyawan itu mendapatkan uang pensiun, ya ini kan setidaknya merasa aman, nyaman lah setidaknya untuk masa depan hari tuanya gitu ya. Tidak kemudian usia sudah 60 tahun masih harus kerja keras ya karena tidak punya tabungan. Nah, maka begini, kalau misalkan nanti kita sebagai katakanlah kita bekerja bukan di instansi yang terikat ya ataupun saudara punya usaha katakanlah sebagai wira swastawan lah ataupun pengusaha lah ya tanda kutip begitu eh yang penting adalah bagaimana kemudian memanage keuangannya ya, bagaimana memanage keuangan perusahaan kemudian memanage uang untuk ya keluarga termasuk masa depan kita sendiri dan juga keluarga kita, anak-anak kita. Maka bagaimana caranya? Ya harus menyisihkan setiap bulan, ya membuat tabungan pensiun sendiri,
misalkan diinvestasikan ke hal-hal yang sifatnya sangat produktif ya, misalkan untuk mendirikan usaha yang lain ataupun kemudian diinvestasikan ke properti ya, itu kan juga tentu akan mendatangkan manfaat untuk apa ketika di hari tua nanti ya. Jadi ini penting ya ketika saudara apa kita menyiapkan ya sangu ya, sangu ki apa ya, sangu itu ya istilahnya persiapan lah, dana khususnya ya, dana ketika nanti kita di hari itu tua ya. Maka penting ya, jadi tentu fungsinya ada dana pensiun. Nah, berikutnya, bagi penyelenggara program ini siapa coba? Nah, bagi penyelenggara itu tadi, entah itu perusahaan yang membuat lembaga keuangan pensiun sendiri, atau juga yang kemudian bank ataupun asuransi jiwa tadi. Apa manfaat bagi mereka? Bagi mereka, mereka punya kesempatan untuk mengelola dana agar menghasilkan keuntungan untuk apa? Karena diputar lagi, gitu ya. Bank mengelola dana pensiun, asuransi mengelola dana pensiun. Kan uangnya tertampung di situ. Nah, terkadang ya bahkan menjadi proses bisnis mereka ya. Uang pensiun itu yang mereka tampung itu diputar lagi. Ya, diputar lagi untuk kegiatan usaha yang menghasilkan keuntungan. Ya, jadi kan berlipat keuntungannya. Ya, keuntungan sebagai penyelenggara, kemudian juga dari modal uang apa kumpulan uang dana pensiun yang dikelola diputar lagi menjadi usaha-usaha yang lain yang menghasilkan, ini akan mendatangkan keuntungan yang luar biasa. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, mendukung program pemerintah dalam pengadaan dana di hari tua. Setidaknya begini sih ya. Kan kadang ada orang yang ingin pensiun muda ya. Kalau kita pengen pensiun muda, setidaknya memang sudah prepare dari sekarang, sudah punya penghasilan, sudah punya tabungan, gitu kan. Jadi ya sebisa mungkin lah kita memanage hidup kita ya. Jangan asal ngikuti arus saja. Ya kita desain lah. Mumpung saudara masih di level mahasiswa satu ya, tidak ada salahnya kemudian mendesain masa depan masing-masing. Ya setelah ini mau apa, terus bagaimana pengelolaannya dan seterusnya ya. Jadi hidupnya itu progresif ya, berkembang terus. Baik, kemudian sebagai aktivitas bakti sosial kepada peserta iuran dana tersebut, artinya apa? Ya ada unsur sosialisnya lah ya. Kita membantu masyarakat, ya kita membantu pemerintah, membantu diri kita sendiri, keluarga kita, supaya nanti untuk menatap hari tua dengan senyum, tidak tergopoh-gopoh, gopoh-gopoh terlalu lelah gitu ya. Tidak apa-apa sekarang kita bekerja dengan semangatnya, tapi strateginya itu yang perlu dibangun dari sekarang ya. Baik, berikutnya ya, unit syariah dan unit apa ya, pengelola unit syariah ataupun US dan PUS ataupun US dan PUS ya. Ini singkatan saja, akronim saja. Nah, unit syariah ini merupakan unit yang dibentuk oleh DPPK untuk menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah. Ya. Sementara ya, pengelola unit syariah adalah pengurusnya. Ya, kalau unit syariah itu adalah unit atau lembaganya, kalau pengelola unitnya adalah ya orang yang ditunjuk, ya pengurus, ya sebagai penanggung jawab atas penyelenggaraan unit syariah. Jadi bagaimana tuh lembaga dana pensiun syariahnya itu ada pengurusnya, terus bagaimana pengelolaannya, ya itu ada yang apa ya, ada badan sendiri yang ditunjuk. Nah, pendiri USPS adalah orang atau badan yang membentuk DPPK ya, dan atau bank atau perusahaan asuransi jiwa yang membentuk DPLK. Jadi untuk membentuk unit syariah dan pengelolanya gitu ya, ini bisa dibentuk dari individual, perorangan, atau juga lembaga.
atau kumpulan orang yang kemudian dilegal formalkan, ya ada akta pendiriannya, ya dan syarat-syarat ketentuan umum lainnya yang kemudian bisa dijadikan sebagai dasar hukum adanya unit syariah dan pengelolanya. Nah, terus kemudian setelah berdiri unit syariah dan juga ada pengelolanya, maka harus ada pengawasnya. Ya, siapa pengawasnya? Pengawasnya adalah DPS. Apa itu DPS? Dewan Pengawas Syariah. Siapa mereka? Mereka adalah dewan yang bertanggung jawab, ya, memberikan nasihat, memberikan saran, ya, serta mengawasi pemenuhan prinsip syariah dalam penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah. Jadi begini, ada lembaga atau unit syariah, ya, dan beserta pengelolanya, ya. Ketika dia membuat suatu program, ya, program pensiun gitu ya, sebelum program itu di launching, sebelum kegiatannya itu dipublikasikan ataupun disampaikan ke para calon peserta atau juga peserta yang sudah join misalkan, ya, di situ harus sudah ada DPS yang mengawasi bagaimana produknya, bagaimana programnya, apakah sudah sesuai dengan ketentuan syariah, terbebas dari unsur maghrib, halal haramnya juga diperhatikan atau belum. Nah, itu peran DPS. Kemudian juga DPS memberikan nasihat atau menegur jika dalam operasionalnya, dalam pelaksanaannya, ya, ini terjadi pelanggaran, itu ya, atau melanggar ketentuan syariah. Itu peran DPS di situ, ya. Nah, kemudian di atasnya DPS itu ada DSN, Dewan Syariah Nasional, yang berada langsung di bawah koordinasinya Majelis Ulama Indonesia (MUI). DSN ini yang mengawasi secara nasional. Kalau DPS itu kan mengawasi hanya unit unit pengelola dana pensiun syariah tertentu. Misalkan di sebuah perusahaan punya lembaga pengelola dana pensiun syariah gitu ya. Nah, di situ ada DPS-nya. Ya, kemudian di lembaga yang lain juga ada DPS-nya, ataupun lembaga-lembaga banyak itu kan, lembaga pengelola dana pensiun syariah, masing-masing lembaga harus ada DPS-nya. Siapa dia? DPS itu ya dewan atau orang-orang yang ditunjuk, sekumpulan orang yang ditunjuk, ya, berdasarkan keahliannya di bidang fikih ataupun fikih muamalahnya, di bidang kajian-kajian ekonomi syariah, ekonomi Islam, termasuk hukum-hukumnya juga, ya, bisa berasal dari akademisi atau intelektual, bisa juga dari para ulama, atau bisa juga dari seorang praktisi. Mereka berkumpul mengawasi jalannya proses bisnis yang dilakukan oleh lembaga pengelola dana pensiun syariah. Kalau konvensional bagaimana, Pak? Konvensional tidak ada DPS-nya, ya. Tapi kalau yang syariah wajib ada DPS, kemudian DPS juga diawasi kinerjanya oleh DSN, Dewan Syariah Nasional. Itu ya. Nah, ini tidak jadi lembaga pengelola dana pensiun itu tidak berjalan sendiri, ya. Ya, mereka harus diawasi, ya, kinerjanya, ya produknya, ya bisnisnya, ya, itu diawasi oleh oleh DPS. Kemudian DPS dalam kinerjanya juga diawasi lagi oleh siapa? DSN. Tujuannya apa? Saling mengawasi, ya, untuk betul-betul ya memberikan ya produk yang sesuai dengan prinsip syariah. Ya, programnya sesuai dengan prinsip syariah sehingga peserta dana pensiun syariah yang merasa nyaman karena sudah mendapatkan pengawasan secara syar'i betul-betul oleh para ahli yang berkompeten, gitu kan. Nah, gitu ya. Baik, semoga bisa dipahami. Nanti silakan saudara cerna ya pelan-pelan dan seterusnya ya. Apalagi kalau ditambah dengan membaca ya. Baik. Akad dana pensiun syariah. Akadnya seperti apa? Akad dana pensiun syariah itu artinya ya
pernyataan ya ataupun hubungan hukum. Hubungan hukum yang seperti apa? Hubungan hukum antara para pihak yang melakukan ya perikatan ataupun kerjasama ya kesepakatan ijab dan kabul, yaitu antara pengelola ataupun penyelenggara dengan peserta dana pensiun syariah. Akadnya macam-macam. Ya, ada akad hibah. Hibah itu apa? Pemberian dana ya ataupun mauhubun bih dari pemberi kerja ya kepada pekerja dalam penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah. Jadi perusahaan ngasih hibah aja, nggak usah motong gaji bulanan ya. Kemudian ada akad hibah bisyarat, yaitu apa? Akad hibah yang baru terjadi ketika ya atau jika syarat-syarat tertentu telah terpenuhi. Jadi hibah mau ngasih hibah tapi dengan syarat. Nah, itu ada. Akad hibah muqayyadah. Muqayyad itu artinya ya terikat. Ya. Akad hibah muqayyadah artinya akad hibah di mana pemberi kerja ya perusahaan menentukan orang-orang yang mana saja yang berhak mendapatkan hibah dana pensiun. Ya, itu tergantung ya kebijakan dari instansi tempat bekerja atau perusahaan. Jadi nggak bisa dipukul sama, dipukul rata atau digeneralisir semua perusahaan menjalankan proses bisnis yang sama berkaitan dengan dana pensiun itu tidak bisa. Ya, karena setiap perusahaan, setiap tempat kerja, instansi atau lembaga itu punya kebijakan masing-masing. Ya. Berikutnya ada akad wakalah. Wakalah namanya wakalah ya mewakilkan atau pelimpahan kuasa. Maksudnya apa? Saya memberi kuasa kepada orang lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan berkaitan dengan apa? Dana pensiun. Misalkan nanti uang pensiun saya yang mengambilkan anak saya, namanya si A si B, ditulis dalam surat tertulis hitam di atas putih bermaterai itu sebagai bukti wakalahnya, atau mewakilkan kepada pihak lembaga pengelola dana pensiun, tolong nanti setiap bulan dikirimkan langsung ke rekening nomor saya, pakai tulisan ya ditandatangani bermaterai dan lain sebagainya ya. Kemudian ada akad wakalah bil ujroh. Artinya apa? Akad wakalah dengan imbalan ya setelah dia ya namanya kita mewakilkan ya kan tidak gratis toh ya tentu juga memberikan upah mungkin persentase atau berapa ataupun tunai langsung dimasukkan ke rekening juga kan sah-sah saja. Yang berikutnya ada akad mudorobah. Apa mudorobah? Mudorobah itu ya kerjasama ya ataupun bagi hasil ya antara dana pensiun ya yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah sebagai pemilik dana ataupun sohibul mal. Dengan siapa? Ya dengan pihak lain sebagai pengelolanya ataupun mudharib ya dengan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah. Nisbah itu apa? Persentase. Misalkan yang namanya mudharabah itu pihak pengelola katakanlah 30%. Sohibul mal yaitu peserta dana pensiun 70%. Ya sah-sah saja tergantung akad yang disepakati bagaimana ya yang jelas tidak boleh kemudian saling merugikan ya. Kemudian ada akad ijarah. Apa tuh ijarah? Ijarah itu sewa. Ya. Dalam hal ini adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna ataupun manfaatnya atas barang atau jasa dalam waktu tertentu. Ya. Prinsipnya adalah sewa. Ya, karena ijarah di dalam sewa itu kan kita bayar. Bayarnya itu disebut dengan ujroh atau upah. Kan nggak ada yang gratis toh. Kalau saudara ngekos aja bayar kan. Kecuali kalau ada yang gratis kan listriknya juga kadang bayar juga kan. Nah, gitu ya. Jadi itu sesuatu yang wajar ya. Baik, kita lanjutkan ya. Akad dana pensiun syariah ya. Dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah
dapat menggunakan akad-akad selain yang 8 tadi itu, yang ini ya, 7 ya, sorry, selain 7 ini ya, bisa juga menggunakan akad-akad yang lain. Ya, syaratnya apa? Syaratnya sudah mendapatkan persetujuan ataupun dari DPS ya. Sudah disetujui oleh DPS, Dewan Pengawas Syariah, kemudian juga divalidasi. Siapa yang validasi? Yang memvalidasi itu ya DSN, Dewan Syariah Nasional, ya, Majelis Ulama Indonesia, itu kalau di Indonesia. Mungkin kalau di negara lain seperti di negaranya Kautsar kita tidak tahu ya. Saya yakin ada lembaga tersendiri ya berkaitan dengan seperti Dewan Mufti lah. Kalau di Mesir kan namanya Dewan Mufti ya, pemberi fatwa. Nah, Darul Ifta kalau nggak salah namanya Darul Ifta atau Majelis Ulamanya Mesir. Ya, kalau di Indonesia namanya Majelis Ulama Indonesia atau akronimnya adalah MUI. Nah, kemudian melaporkan penggunaan akad tersebut kepada OJK. Jadi kalau sudah dapat legalitas, dapat izin, dapat validasi dari DSN, kemudian sampaikan ke OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Ya, untuk apa? Untuk yang mendapatkan pengawasan lebih lanjut. Gitu ya. Baik, berikutnya ya, berkaitan dengan pengelolaan dana pensiun syariah ya. Jadi konsepnya adalah apa ya? Disiplin ya. Untuk menerapkan disiplin biasanya ada yang namanya reward and punishment. Ada penghargaan, ada juga sanksi. Ya, nah, sanksi di sini dalam bentuk takzir. Apa takzir itu? Yaitu dana takzir, dana yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah sebagai konsekuensi atas keterlambatan pembayaran iuran oleh perusahaan atau pemberi kerja yang digunakan sebagai dana sosial. Jadi kalau perusahaan tempat kita bekerja kok telat ngasih uang pensiunannya, maka itu ada dendanya. Ya, dendanya apa? Ya uang, sanksinya uang. Berapa? Ya tergantung kebijakan lembaga keuangannya tadi, pengelola tadi. Ya, nah, kemudian dalam konsep takzir itu, dana-dana yang sifatnya adalah hasil daripada implementasi sanksi atas keterlambatan ataupun wan prestasi salah satu pihak itu tidak boleh diklaim oleh lembaga pengelola dana pensiun sebagai apa? Sebagai bagian dari keuntungan perusahaan. Tidak boleh. Dana takzir yang dikumpulkan harus didistribusikan kepada masyarakat sebagai dana sosial, entah itu sumbangan, entah itu misalkan apa ya pembangunan jalan ataupun santunan misalkan kepada fakir miskin gitu kan. Jadi itu konsep namanya takzir, denda ya. Denda itu tidak boleh diklaim sebagai bagian daripada keuntungan perusahaan. Ya. Nah, kemudian ya masih berkaitan dengan dana takzir ya. Iuran pemberi kerja dan iuran peserta yang belum disetor setelah melewati 2,5 bulan ya sejak jatuh tempo, jadi 2,5 bulan itu ya telat ini, telatnya kan 2,5 bulan gitu ya, dinyatakan sebagai utang pemberi kerja dan dikarenakan takzir tadi sanksi berupa denda yang dihitung sejak hari pertama dari bulan jatuh tempo penyetoran iuran. Jadi akumulatif dendanya ya. Telatnya berapa hari yaitu itu akan berpengaruh pada besaran denda atau takzir yang dibayarkan. Nah, sementara jumlahnya ya jumlah sanksinya ataupun takzirnya berupa denda yang layak per bulan dari akumulasi tunggakan iuran. Misalkan nunggaknya 5 bulan, ya udah 5 bulan itu harus dirapel dibayarkan tunggakannya ya,
tidak ada tambahan lagi karena bukan bunga di atas bunga seperti toko orange itu loh. Ya, toko orange itu kan ada pay letternya, ya, memberikan pinjaman kepada user, pada masyarakat, kemudian ketika telat 1 hari nanti didenda, kemudian dikalikan berapa plus dendanya lagi. Itu kan namanya apa ya, riba jahiliyah itu, ya. Jadi riba yang sangat jahil itu, riba di atas riba, bunga di atas bunga, itu riba jahiliyah itu namanya. Kemudian dana takzir tidak termasuk dalam aset. Tadi ini yang saya katakan, takzir itu tidak masuk dalam aset ataupun keuntungan perusahaan, dan itu tidak boleh, harus didistribusikan untuk kegiatan sosial, entah itu santunan anak yatim, santunan fakir miskin, ataupun misalkan membantu permodalan dalam konsep tabarruk, ya, dana kebajikan, ya, ataupun permodalan misalkan yang tidak harus mengembalikan. Jadi uang yang didapat dari takzir itu tidak boleh diklaim oleh perusahaan sebagai bagian dari keuntungan perusahaan. Itu ya. Bisa dipahami? Oke, baik. Berikutnya, ya, pelaporan dana pensiun syariah. Nah, tadi saya sampaikan, kalau sudah mendapatkan izin ataupun pengawasan dari DPS, kemudian juga dapat validasi dari DSN, maka wajib lapor ke OJK secara berkala. Berkala itu maksudnya apa? Ya, sesuai dengan ketentuan OJK, apakah per bulan, triwulan, caturwulan, atau per semester, atau per tahun. Gitu kan? Itu kan tergantung kebijakan OJK. Ya, jadi ya tidak sembarangan untuk melaporkan ke OJK-nya. Sudah dapat izin DPS, kemudian juga divalidasi DSN, lapor ke OJK. Ya, maka ini wajib. Kenapa ke OJK? Karena OJK dia akan melihat progresnya, apakah dana nasabah, dana peserta itu betul-betul aman atau tidak. Jangan sampai diselewengkan. Ya, karena bukan perbankan ya. Kalau perbankan kan langsung ya, Bank Indonesia dan juga ada OJK-nya. Tapi kalau ini kan bukan perbankan, maka ada OJK, Otoritas Jasa Keuangan, yang mengawasinya dan wajib melaporkannya. Ya, baik. Saya kira ini ya yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan dana pensiun syariah sebagai bagian daripada kajian tentang hukum ekonomi dan keuangan syariah, ya. Dan nanti tolong sekali lagi saudara banyak membaca, ya, entah itu dari buku ataupun dari jurnal ataupun dari artikel-artikel yang terkait dengan materi pembahasan. Tujuannya apa? Untuk memperkaya wawasan, ya. Semakin kita banyak membaca, akan semakin kaya dengan ilmu pengetahuan, ya. Kemudian untuk presensinya gitu ya, nanti saudara cukup tulis hadir saja di kolom komentar, ya. Saudara tonton dari awal sampai selesai ya, karena ini penting. Tulis hadir, ya, kemudian dan nanti akan saya review, ya. Ini akan masuk ke pertemuan keberapa, dan ini sebagai bukti kehadiran Anda, ya. Tentu ada batasan waktunya, nanti akan saya sampaikan di grup WA, ya, kapan harus ditonton, batas terakhir menontonnya kapan, akan saya jelaskan semuanya di grup WA. Demikian teman-teman semuanya, ya. Semoga bermanfaat dan jaga kesehatan. Nakhtatim bil hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ma'anaja fi kulli umurikum. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.